Selamat Hari Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, dimanapun kita berada pada saat ini. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita, memasuki ibadah kita pada hari ini, dan kita bersaat teduh sejenak. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari saya undang untuk bangkit berdiri. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara-saudara jemaat dikasih Tuhan, kita masuki ibadah kita dalam satu keyakinan, bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan rahmat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk kasih dan kebaikannya bagi kita semua. Kita ada sampai saat ini dan kita sudah masuk di bulan yang baru, di bulan Juli. Mari Bapak Ibu kita naikkan pujian, puji Tuhan Allah Maha Kuasa. Puji Tuhan Allah Sang Pencipta Maha Kuasa. Puji Tuhan Dia penebusku yang beri sentosa. Mari kita menghampiri taktanya, memuji memuliakannya. Puji Tuhan Allah yang memberkati hidupmu dengan rahmat dan kebaikan sepanjang umurmu. Mari puji umat yang dikasihi, Dia kawanmu penuh kasih. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, Allah pemelihara kehidupan kami, yang menebus kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami melihat Tuhan begitu baik bagi kami, menuntun dan memelihara kehidupan kami. Kami ada sampai saat ini bukan karena kuat dan hebat kami, tetapi semata-mata karena cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sadar Tuhan, dalam menjalani hari-hari hidup kami, ada banyak hal yang kami lakukan tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami mohon Tuhan ampuni kami, layakan kami untuk datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami menyerahkan ibadah kami di pagi hari ini, dari awal sampai pada akhirnya, biarlah mau jadi di dalam tuntunan kuasa Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Kita memuji Tuhan dari KPPK 296, bait yang pertama dan kedua. Ada pengertian bersama.
di mana kita berkumpul, ada pengertian bersama. Itulah janji Tuhanku, bersatu di dalamnya. Kasih-Nya penuhi kita, roti hidup Ia berikan. Inilah janji Tuhanku, bersatu di dalamnya. Ia beserta dengan kita. Ia beserta dengan kita, bagi berkat dalam Roh-Nya. Semua anak dan umat-Nya bersatu di dalamnya. Bersyukurlah pada Yesus, kehendak-Nya Ia tunjukkan. Ia tuntun jalan hidupku, ku bersyukurlah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh alangkah indahnya apabila kita hidup bersama, berdamai dengan rukun, saling bertolong-tolongan dan saling menguatkan di dalam Tuhan. Seperti apa yang diungkapkan di dalam pujian Serikat Persaudaraan. Mari Bapak Ibu bersama kita naikkan pujian ini. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan mengasihi. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah. Masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berpesan. Jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita akan membaca Alkitab secara bersama-sama dari Galatia pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita naikkan pujian, Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Hidup
Hidupku bagai bencana, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan, penuhiku dengan firman-Mu. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Tuhan, penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhiku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bencana, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan, penuhiku dengan firman-Mu. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama menyambut firman Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami bisa bersekutu di sekitar firman Tuhan. Dimanapun kami berada pada hari ini, biarlah firman Tuhan itu yang menghidupkan kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Roh Kudus pimpin kami untuk mengerti dan tolong kami untuk melakukan firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya diberikan nats untuk saya khotbahkan pada hari ini dari Galatia 6, secara khusus Galatia 6 ayat yang kedua. Saya bacakan sekali lagi, bertolong-tolonganlah atau saling bertolonganlah satu sama lain. Menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saya memberikan judul bagi tema khotbah hari ini, komunitas rohani yang berlandaskan kepada Injil. Saudara-saudara, mendengar kata bertolong-tolonganlah, surat-surat Paulus itu dipenuhi dengan frasa seperti ini, ya. Ada frasa saling bertolonganlah, saling atau satu sama lain, itu sangat banyak diulang-ulang oleh Rasul Paulus. Ya, ada prinsip saling atau satu sama lain. Itu muncul setidaknya 34 kali, Anda bisa baca di surat Roma, surat Korintus, surat Kolose, surat Tesalonika, surat Titus, bahkan di surat Galatia ini, ungkapan saling atau ungkapan satu sama lain itu muncul sampai 4 kali. Misalnya dalam Galatia 5 ayat 13 ada ungkapan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih atau salinglah melayani oleh kasih. Galatia 5 ayat 15, jangan kamu saling membinasakan. Galatia 5 ayat 26, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Nah, termasuk dalam bacaan kita hari ini Galatia 6 ayat 2, ada ungkapan bertolong-tolonganlah atau salinglah bertolong-tolongan menanggung bebanmu. Jadi ini adalah frasa yang Paulus sering sekali ungkapkan dalam surat-suratnya, sampai 34 kali. Nah, seorang uskup gereja Anglikan ya, bernama Graham Cray menyimpulkan, adalah jelas bahwa Paulus itu percaya relasi-relasi yang saling menguntungkan atau mutual relationships sebagai hakikat atau esensi dari sebuah gereja lokal. Jadi seperti kita, gereja lokal, gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura, hakikatnya adalah keberadaan di mana kita saling berelasi, saling menguntungkan. Nah, Bapak Ibu, saling menguntungkan di sini tentu bukan dalam pengertian secara ekonomi atau secara jasmani belaka ya. Jadi yang saya maksud bukan sekedar wah saya senang bergereja di Kalam Kudus Jayapura karena saya menambah jaringan bisnis misalnya. Nah, itu bagus saudara-saudara, tetapi yang saya maksud dengan relasi saling menguntungkan adalah bagaimana dari sebuah kehidupan gereja lokal kita itu saling diuntungkan secara rohani. Misalnya saya bertemu dengan orang A dan kemudian dari orang A saya belajar disiplin misalnya. Saya bertemu dengan sosok B, dari sosok B saya dilatih untuk rendah hati misalnya. Saya bertemu dengan sosok C yang sangat menginspirasi saya
dan saya belajar untuk bertumbuh misalnya. Jadi kita melihat bahwa ada relasi saling menguntungkan, bukan hanya secara jasmani, di mana kita saling menolong secara ekonomi, tapi juga saling menguntungkan dalam hal rohani, di mana yang satu bertumbuh karena yang lain, meskipun dengan cara-cara yang kadang-kadang menyakitkan. Bapak Ibu, namun ada satu hal yang perlu kita pahami soal gereja lokal, soal komunitas Kristen. Nah, ada dua orang penulis yang mengatakan bahwa komunitas Kristen utamanya bukan tentang kebersamaan, togetherness. Saya ulangi ya, komunitas Kristen atau gereja Kristen utamanya bukan tentang kebersamaan. Nah, Bapak Ibu, Saudara, kalau saya coba bahasakan dalam konteks kita ya, jadi kita berkalam kudus bukan utamanya tentang kebersamaan. Kita menjalani hidup di rayon-rayon atau di komisi-komisi, utamanya itu bukan tentang kebersamaan. Tapi kebersamaan itu terjadi hanya sebagai produk atau hanya sebagai hasil dari proyek yang utama. Nah, apa proyek utama kita sebagai gereja? Mencoba setia kepada Yesus atau hidup sebagai murid yang setia kepada Yesus. Nah, Bapak Ibu, ketika kita mencoba setia kepada Yesus, disitulah terbentuk kebersamaan. Karena kita tidak mungkin setia kepada Yesus tanpa pertolongan orang lain. Jadi Bapak Ibu, kebersamaan adalah by product atau hasil produk dari kesetiaan kita kepada Yesus. Apalagi Tuhan Yesus seperti yang kita sudah dengarkan dalam bacaan-bacaan kita, di awal ibadah kita tadi, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Nah, itu kan perintah Tuhan Yesus. Ketika kita mencoba setia kepada hal itu, maka togetherness, kebersamaan itu terbentuk. Nah, Bapak Ibu, jadi salah kalau kita merasa sudah puas, wah komisi kita kompak nih, gereja kita kompak nih, jemaat kita kompak, tapi dalam kekompakan kita tidak ada kesetiaan kepada Yesus. Jadi itu bukan tujuan akhirnya kebersamaan, tetapi setia kepada Yesus. Nah, Bapak Ibu, karena itu saat kita membaca Galatia 6 ayat 2 hari ini, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, kita mesti ingat dan menafsirkannya dari garis besar kitab Galatia secara keseluruhan. Kita harus memahami bahwa surat Galatia ini punya konteks besar. Dan dari surat Galatia, Paulus ingin bermaksud mengajarkan agar jemaat itu membangun satu komunitas, satu gereja di atas dasar kesetiaan kepada Injil Tuhan Yesus. Tidak ada dasar yang lain. Nah, jadi ceritanya begini Bapak Ibu ya, surat Galatia ini ditulis karena muncul saudara-saudara palsu. Ada saudara-saudara yang mengaku Kristen tapi palsu. Ya. Di tengah-tengah jemaat Galatia yang dirintis oleh Paulus, mereka mengajarkan sebuah Injil yang lain. Nah, saudara-saudara palsu ini adalah orang-orang Kristen Yahudi, orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi, yang mencoba untuk menyimpangkan, mencoba untuk membelokkan kesetiaan jemaat-jemaat di wilayah Galatia dari Injil Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara palsu ini mengajarkan demikian Bapak Ibu ya, mengajarkan kepada orang-orang Kristen yang latar belakang non-Yahudi, bahwa Injil saja nggak cukup, percaya Yesus saja nggak cukup, harus ditambahkan dengan ketaatan kepada hukum Taurat. Misalnya apa? Sunat, atau merayakan, memperingati hari-hari raya tertentu. Kalau tidak dilaksanakan, itu berarti kamu belum sempurna. Jadi menurut saudara-saudara palsu ini, mereka mengajarkan Injil plus hukum Taurat sebagai prasyarat supaya kita itu dipandang benar, supaya kita itu dibenarkan oleh Allah. Nah, menurut saudara-saudara palsu ini, tidak cukup hanya percaya kepada Yesus, melainkan Anda harus disunat. Kalau belum disunat, berarti Anda belum Kristen yang memperkenan Tuhan. Anda harus memelihara hari-hari raya tertentu. Nah, inilah ajaran-ajaran dari saudara-saudara yang palsu, yang ada di jemaat Galatia. Mereka mencoba membelokkan, ya sekali lagi menyimpangkan, membelokkan jemaat dari kesetiaan kepada Injil Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, menghadapi saudara-saudara palsu inilah, makanya Paulus menuliskan surat Galatia, surat kepada jemaat-jemaat yang ada di provinsi atau di daerah Galatia. Nah, Bapak Ibu, kita bisa menyimpulkan isi suratnya, saya meminjam istilah yang digunakan oleh Graham Cray ya, 3K, ya 3K dalam bahasa Indonesia ya. Jadi surat Galatia ini saya coba ringkas dalam 3K. K yang pertama, ya, K yang ke-1 itu ke atas kepada Allah. Ya. K yang kedua, surat Galatia berisi tentang keluar kepada dunia. Dan yang K ketiga, surat Galatia berisi ke dalam kepada satu sama lain. Saya ulangi ya, ke atas kepada Allah, keluar kepada dunia, dan
ke dalam kepada satu sama lain. Jadi ada K3 atau 3K ya. Bapak Ibu selesai ibadah ini ingat 3K ini. Penjelasannya ya, yang pertama bicara soal ke atas kepada Allah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Paulus melalui surat Galatia ini, terutama dalam pasal 1 dan 2 ya, ingin mengajarkan bahwa Injil itu menjadi landasan satu-satunya untuk relasi kita ke atas kepada Allah. Landasan satu-satunya, akses satu-satunya adalah Injil, bukan hukum Taurat atau peraturan-peraturan agama, tapi Injil. Nah Bapak Ibu, ayat kuncinya dalam Galatia 2 ayat 16 saya bacakan buat kita semua ya. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan atau justify, istilah justify atau justification, pembenaran ini akan sering kita dengar Bapak Ibu ya. Oleh karena melakukan hukum Taurat ya, kita tidak dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat ya, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan, sekali lagi, oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Nah ini adalah isi Injil Bapak Ibu. Secara lebih detail Bapak Ibu bisa baca dalam pasal 1 sampai pasal 2 dan awal-awal di pasal ketiga. Ya, jadi Injil Yesus Kristus mengajarkan bahwa Anda dan saya menjadi orang Kristen dipandang benar oleh Allah secara status, secara legalitas dipandang sebagai anak Tuhan, sah sebagai anak Tuhan, sebagai orang kudus adalah karena dibenarkan melalui iman. Dan hanya oleh iman, bukan oleh sunat, tidak perlu ditambah dengan hukum-hukum agama, bahkan apalagi kebajikan diri sendiri. Nah Bapak Ibu, dalam sejarah gereja, kita mengenal istilah ini dengan istilah justification, pembenaran. Pembenaran hanya oleh iman. Dalam bahan katekisasi yang disebut dengan Katekismus Besar Westminster dari Inggris ya, ada sebuah pernyataan di nomor 75 mengatakan bahwa Allah dalam pembenarannya memperhitungkan kebenaran Kristus kepada kita. Jadi bicara soal pembenaran itu artinya kebenaran Kristus diperhitungkan kepada kita yang tidak benar ini. Siapa di antara Bapak Ibu yang merasa dirinya benar? Tentu kita semua mengaku tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Nah karena itu untuk bisa diterima oleh Allah, kita perlu jasa orang lain yang sempurna, yang diperhitungkan kepada kita. Nah karena tidak ada orang yang sempurna, karena itu Allah perlu menjadi manusia. Manusia Yesus Kristus yang dalam kesempurnaannya, melalui kematiannya, kesempurnaannya diperhitungkan ke kita. Nah Bapak Ibu, karena itu kita yang percaya kepada Yesus di mata Allah Bapa, kita diperhitungkan sebagai orang benar karena iman kita di dalam Yesus. Kebenaran Kristus membungkus kita, kebenaran Kristus menutupi kita, orang berdosa ini. Secara legalitas di mata Tuhan, Anda dan saya orang benar ketika kita beriman kepada Yesus. Nah Bapak Ibu, di dalam pembenaran ini seseorang diampuni dari dosanya, ada pengampunan dosa. Dalam pembenaran ini seseorang dimerdekakan dari pembalasan murka Allah. Jadi Anda tidak lagi berada di bawah murka Allah, melainkan berada di bawah kasih karunia, disayang oleh Tuhan. Pembenaran itu sempurna kita terima sehingga orang tidak mungkin dihukum. Jadi pembenaran itu terjadi sekali seumur hidup dan sempurna. Allah tidak membenarkan kita secara setengah-setengah, tapi sempurna. Nah Bapak Ibu, jadi Anda dan saya yang sekarang percaya kepada Yesus di mata Tuhan itu orang benar. Sebutannya itu orang kudus, bukan karena kita lahir di Kudus, Jawa Tengah, tapi karena kita statusnya kudus di mata Tuhan, karena kekudusan Kristus menutupi kita. Nah Bapak Ibu, tetapi pembenaran saja, status saja tidak menjadi karya Kristus satu-satunya. Ya, nanti kita lihat. Tapi intinya melalui surat Galatia di bagian pertama ini bicara soal ke atas kepada Allah. Paulus ingin mengajarkan up to God atau ke atas kepada Allah, maka Injil adalah akses satu-satunya. Injil adalah kebenaran yang tidak perlu ditambah lagi dengan sunat, tidak perlu ditambah lagi dengan hari-hari raya, tidak perlu ditambah lagi dengan segala aturan-aturan lain. Injil dan hanya Injil saja. Nah Bapak Ibu, tapi yang kedua, keluar kepada dunia, K yang kedua ya, di pasal 3 sampai 4, dari surat Galatia, Paulus kemudian membahas soal Injil sebagai landasan untuk terbangunnya sebuah komunitas
multi etnis, Bapak Ibu. Ya, landasan untuk terbangunnya komunitas multi etnis. Kita baca di dalam Galatia 3 ayat 8. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, berarti termasuk kita ya, orang Jawa, orang Papua, orang Amerika, kita yang orang bukan Yahudi, dibenarkan oleh Allah karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Jadi Allah yang membenarkan kita itu telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Dan Injilnya tuh bunyinya begini, olehmu segala bangsa akan diberkati. Galatia 3 ayat 8. Nah Bapak Ibu, kepada Abraham yang tidak punya anak ini, yang sudah usianya tua dan gak mungkin secara manusia mustahil untuk punya keturunan, kepada Abraham Allah menyampaikan kabar baik, bahwa olehmu segala bangsa akan diberkati. Oleh keturunanmu segala bangsa akan diberkati. Nah, saudara, Alkitab di dalam surat Galatia mengatakan Abraham percaya kepada janji itu, janji Injil ini. Abraham percaya. Dan dikatakan di dalam ayat 6, Galatia 3 ayat 6, bahwa Allah memperhitungkan iman Abraham sebagai kebenaran. Jadi Abraham diperhitungkan sebagai orang benar karena ia percaya janji Allah yang disebut Injil ini. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Segala bangsa, multi etnis, segala suku bangsa akan diberkati. Nah janji ini terus berlaku sampai kepada bangsa Israel yang hidup 400 tahun sesudah Abraham. Tetapi begini saudara ya, bangsa Israel juga adalah manusia biasa seperti kita, yang naturnya berdosa. Karena itu bangsa Israel sama seperti kita tidak luput dari pelanggaran demi pelanggaran, dosa demi dosa. Meskipun mereka sudah dibebaskan keluar dari Mesir, tapi hidup berdosa mereka membawa bangsa itu hampir beberapa kali itu dimusnahkan Tuhan. Ya, karena keberdosaan mereka. Bapak Ibu, karena itu Allah mengaruniakan hukum Taurat. Galatia 3 ayat 19 mengatakan, kalau demikian apakah maksudnya hukum Taurat? Hukum Taurat ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran. Jadi meskipun bangsa ini sudah menerima janji Allah, karena mereka keturunan Abraham, tetapi janji Allah itu tidak atau belum tergenapi dalam masa mereka. Karena itu mereka dengan natur dosa mereka masih hidup dalam pelanggaran-pelanggaran dan terancam binasa. Bangsa itu akan binasa sebelum janji itu tergenapi. Bangsa Israel akan punah karena pelanggaran-pelanggaran mereka sebelum Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk menggenapi janji itu. Nah karena itu Bapak Ibu, hukum Taurat ditambahkan. 400 tahun setelah Abraham, kepada bangsa Israel, hukum Taurat diberikan. Sebagai apa? Sebagai penuntun, sebagai pagar untuk mengurung mereka, menuntun mereka seperti guru, seperti mentor yang mengajar mereka. Agar mereka hidupnya itu terjaga, supaya waktunya janji itu tergenapi, ya mereka bisa mengalami penggenapan itu dan juru selamat lahir dari keturunan mereka. Ketika Yesus Kristus datang, Yesus Kristus menggenapi janji kepada Abraham. Melalui Yesus Kristus, ya semua bangsa diberkati, semua suku bangsa diberkati. Terbangunlah sebuah komunitas multi etnis, multi bangsa-bangsa di dalam iman kepada Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, itu artinya keluar kepada dunia. Nah, tetapi yang ketiga, poin kita hari ini, bicara soal ke dalam kepada satu sama lain. Ke dalam kepada satu sama lain. Into one another. Ini bicara soal pasal 5 sampai pasal 6 dari surat Galatia. Bapak Ibu, dalam pasal 5 sampai pasal 6 dari surat Galatia, Paulus ingin menekankan tentang Injil sebagai landasan terbangunnya komunitas rohani yang dibentuk, dibangun, dipimpin oleh Roh Kudus sendiri. Karena timbul pertanyaan Bapak Ibu, loh tadi Paulus mengajarkan hanya Injil saja, hukum Taurat itu menuntun, menjaga. Jadi hukum Taurat itu penting apa enggak sih? Kalau enggak penting bagaimana dong? Orang bisa hidup sembarangan dong, kan tidak diatur hidupnya. Nah Paulus menekankan di pasal 5 dan pasal 6, bahwa hidup oleh Injil adalah hidup yang merdeka. Tapi merdeka bukan berarti hidup tanpa aturan. Merdeka tidak berarti antinomian atau anti hukum.
Karena bagi orang-orang yang percaya kepada Injil, sekarang berlaku hukum yang tertinggi, yaitu hukum Kristus. Dan hukum Kristus itu merangkum semua hukum Taurat. Apa dari inti dari hukum Kristus? Kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Jadi Paulus menekankan hukum Taurat itu baik, tapi itu penuntun. Hukum Taurat itu baik, tapi dia mengurung orang, dia menjagai. Tetapi saudara, hanya Roh Kudus yang mampu mengubahkan natur manusia. Hanya Roh Kudus yang mampu mengubah, dalam bahasa Perjanjian Lama ya, dari belang-belang macan tutul menjadi tidak berbelang begitu ya. Nah saudara, Galatia 5 ayat 16 mengatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah kita di dalam teologia mengerti bahwa Roh Kudus ini punya peran di dalam penyucian. Ya, kalau Injil itu karya Kristus di kayu salib itu membenarkan kita, iman kita tuh membenarkan kita. Tetapi Roh Kudus disebut di sini di dalam pasal 5 dan pasal 6 dikaitkan dengan penyucian. Hidup berfokus pada Injil bukan berarti kita anti hukum, bukan berarti kita hidup tanpa aturan, tapi hidup dalam kuasa Roh Kudus yang menyucikan. Nah, kembali ke dalam Katekismus Westminster ya, dikatakan di dalam penyucian Roh Kudus itu menginfuskan anugerah. Anda kalau tahu infus ya, menginfuskan sari-sari makanan, itu kalau kita sakit, masuk rumah sakit diinfus. Nah, Roh Kudus itu saudara, ketika menyucikan kita, dia menginfuskan anugerah Allah, menghadirkan anugerah Allah dan memampukan kita hidup dalam anugerah itu. Jadi kita tidak hanya karya Kristus berhenti itu dalam perubahan status, diubah statusnya menjadi orang benar, tidak berhenti sampai di situ. Tapi kita juga mengalami yang namanya anugerah itu diinfuskan oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus itu memampukan kita untuk hidup dalam anugerah Allah itu. Dalam penyucian dosa, ya dosa itu ditundukkan. Ya, dalam penyucian antara orang Kristen yang satu dengan yang lain, berbeda-beda tarafnya. Yang satu bisa lebih suci dari yang lain dalam tanda kutip ya, hidupnya lebih mudah untuk taat. Yang satu mungkin lebih kurang mudah untuk taat, ya. Tapi sama-sama mengalami penyucian, tetapi tidak setara. Ya. Dan selama hidup ini penyucian itu tidak akan pernah sempurna, melainkan bertumbuh terus dalam kesempurnaan, menuju kesempurnaan. Nah ini bedanya dengan pembenaran. Kalau pembenaran tadi di awal itu sekali sempurna seumur hidup, tapi kalau penyucian itu in progress. Ya, bertumbuh, dan setiap orang Kristen beda-beda. Ya, Roh Kudus bekerja dengan leluasa dalam diri setiap orang Kristen berbeda-beda. Ya, nah Bapak Ibu, apa sebabnya nanti kita akan lihat mengapa demikian. Tapi disinilah pentingnya komunitas. Karena itu dalam Galatia 6 ayat 1 dan 2 ditekankan saudara-saudara, kalaupun seseorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Bukan dalam semangat hukum Taurat, tapi dalam Roh Kudus. Roh yang memberikan buah roh kelemah lembutan, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Nah Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Yang pertama, memenuhi hukum Kristus. Ya. Dengan demikian kita memenuhi hukum Kristus. Sekali lagi, hidup menjadi orang Kristen bukan berarti hidup tanpa hukum. Hidup menjadi orang Kristen bukan berarti hidup anti hukum, antinomian atau tanpa aturan. Melainkan hidup berada di bawah puncak segala hukum, yaitu hukum Kristus, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Nah, mengaplikasikannya bagaimana? Nah, ini poin kedua. Mengapa bertolong-tolongan menanggung beban? Karena yang kedua, Roh Kudus itu bekerja melalui komunitas. Roh Kudus bekerja melalui gereja lokal. Ada dua strategi dunia untuk melawan gereja. Yang pertama itu lewat aniaya, yang kedua itu lewat godaan, lewat pencobaan. Nah, untuk menghadapi dua tantangan ini, setiap orang perlu komunitas, perlu keluarga Allah. Graham Cray menulis bahwa godaan bekerja karena dosa itu sifatnya menipu. Dan orang-orang Kristen perlu saling menjaga bagian belakang sesamanya, dan menjaga di hadapan wajah sesamanya. Artinya di bagian depan dan belakang kita menjaga sesama kita. Gereja itu dimaksudkan untuk dua hal, yaitu untuk menjadi komunitas kemuridan, jadi bukan sekedar menjadi sebuah tempat ibadah. Saudara, jadi adalah salah kalau Anda berpikir saya ke gereja karena saya melihat gereja itu adalah tempat ibadah. Nah, itu tidak sepenuhnya benar.
Yang betul adalah saya ke gereja karena saya mau bertumbuh menjadi murid Kristus. Karena gereja dimaksudkan sebagai sebuah komunitas kemuridan, bukan sekedar tempat beribadah. Nah Bapak Ibu, yang berikutnya gereja dimaksudkan juga untuk menjadi komunitas akuntabilitas, komunitas saling mempertanggungjawabkan hidup satu sama lain. Nah akuntabilitas atau saling mempertanggungjawabkan hidup ini adalah sebuah relasi yang saling menguntungkan. Yang satu menegur yang lain, yang satu mengingatkan yang lain, yang satu dengan lemah lembut mendoakan yang lain. Jadi gereja itu menjadi semacam departemen kendali mutu kalau di sebuah perusahaan ya. Departemen quality control. Agar anak-anak Tuhan yang keluar dari gereja ini, yang bersaksi di masyarakat, mereka menunjukkan kesaksian yang menyerupai Kristus. Ya, Christ likeness. Nah, bagaimana kita bisa membentuk anggota gereja, memastikan anggota gereja itu bersaksi sebagai orang-orang yang menyerupai Kristus? Nah, di gereja itulah menjadi departemen quality control-nya, lewat kelompok-kelompok akuntabilitas. Nah, prinsip ini telah digunakan di sepanjang sejarah gereja. Di sepanjang sejarah gereja dari sejak zaman Perjanjian Baru muncul gereja rumah. Komunitas-komunitas monastik di biara-biara, ya, di mana satu sama lain saling mendoakan, saling menopang. Juga dari kelas-kelas yang dibangun oleh John Wesley, bapak kebangunan rohani di Inggris. Juga kalau dalam konteks dunia modern kita ada komsel-komsel atau cross-cross di mana-mana. Jadi itulah yang diwujudkan oleh gereja, komunitas kemuridan, akuntabilitas. Nah Bapak Ibu, itu sebabnya bertolong-tolongan menanggung beban itu adalah sesuatu yang perlu karena kita, Roh Kudus menghadirkan kita dalam sebuah komunitas. Yang ketiga, bertolong-tolongan menanggung beban juga perlu karena anugerah Allah hadir dalam struktur jiwa yang berbeda-beda. Anugerah Allah itu sama bagi setiap orang Kristen, tapi hadir dalam jiwa, struktur jiwa yang berbeda-beda dari setiap kita. Struktur jiwa adalah komponen-komponen yang membentuk hidup kita. Komponen psikososial, komponen kognitif, komponen pengaruh dibesarkan oleh keluarga seperti apa. Nah itu mempengaruhi struktur jiwa kita. Nah bagi orang tertentu, disiplin menjadi sesuatu yang sulit. Bagi orang tertentu, kesucian menjadi sesuatu yang sulit. Bagi orang tertentu, kesetiaan menjadi sesuatu yang sulit. Bagi setiap orang beda pergumulannya. Karena anugerah Allah hadir dalam struktur jiwa yang berbeda. Itu sebabnya kita perlu komunitas. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena kami diizinkan untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Berkati melalui firman ini kami ditolong untuk bisa menjalani hidup di dalam kuasa Roh Kudus, membangun komunitas rohani yang berlandaskan pada Injil oleh kuasa Roh Kudus sendiri. Di masa-masa sulit karena pandemi, Tuhan tolong agar kami bisa menjalani hidup yang berkenan, hidup dalam pimpinan Tuhan. Berkati kami yang di pusat di sini maupun teman-teman di Arso, di Kerom, di pos-pos pelayanan, agar tetap setia membangun relasi hidup berlandaskan pada Injil oleh kuasa Roh Kudus. Kami berdoa untuk pergumulan kami masing-masing dengan dosa, dengan pergumulan, keuangan, apapun, mari Tuhan campur tangan. Pemulihan dari kondisi pandemi ini, Tuhan tolong supaya itu bisa terjadi, terwujud, dan kami bisa menikmati kehidupan yang lebih baik. Biarlah seluruh kehidupan kami serahkan kepada Tuhan. Hanya demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan abad. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Persembahan dikumpulkan dan diserahkan kepada Ibu Christine Marentek di kantor GKKK atau dapat ditransfer ke nomor rekening BCA 814036367 atas nama Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, sambil kita memberikan persembahan, kita naikkan pujian, Ku bersyukur Ia tebusku. Bersyukur ya tebusku, ku diberi berkat limpah. Ku bersyukur ya sertaku dan beriku anugerahnya. Ku bersyukur saat indah atau saat susah pun, air mataku dihapusnya. Berdamai di hatiku. Ku bersyukur Ia dengarku. Ku bersyukur ya dengarku, meskipun tak terkabul. Waktu badai menerpaku, anugerahnya melimpah. Meski susah atau duka, Ya beriku penghiburan. Rahmat-Nya selalu sertaku, kasih-Nya iringiku. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu Tuhan, untuk berkat-berkat Tuhan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami, berkat-berkat rohani maupun berkat-berkat jasmani yang Tuhan berikan. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk memberikan persembahan. Tuhan kiranya memberkati persembahan yang sudah kami berikan, dapat dipakai untuk pelayanan di semua tempat yang Tuhan kehendaki persembahan ini dipakai. Tuhan juga memberkati bendahara, majelis yang mengelola persembahan, supaya semuanya dapat dikelola dengan baik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, demi nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu jemaat bangkit berdiri, kita naikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari dengan mengingat firman Tuhan hari ini, bahwa Injil yang sejati telah dikaruniakan kepada kita untuk kita membangun satu komunitas multi etnis, komunitas rohani yang dikuatkan dan dipimpin oleh Roh Kudus sendiri. Dan marilah kita dengan kuasa Roh Kudus hidup dalam hukum Kristus, saling bertolong-tolongan menanggung beban, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, karunia dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Amin. Amin.
Amin. Ibadah selesai. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Selamat Hari Tuhan.